بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله وكفى، والصلاة والسلام على النبي المصطفى وعلى آله وصحبه أهل الصدق والوفاء. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: خيركم من تعلم القرآن وعلمه. Bersyukur kita kehadirat Allah Azza wa Jalla atas limpahan nikmat karunia serta hidayah yang Allah berikan kepada kita, di mana dengan nikmat-nikmat tersebut Allah kumpulkan kita di rumahnya dalam rangka semata-mata mencari ridhonya melalui amalan, yaitu bermajlis ilmu agama. Maka barang siapa nantinya mendapatkan hidayah dari Allah Azza wa Jalla, tidak ada seorang pun yang bisa menyesatkannya. Dan barang siapa yang disesatkan oleh Allah Azza wa Jalla, tidak ada seorang pun yang bisa memberikan hidayah. Salawat dan salam atas junjungan baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beserta keluarganya, para sahabatnya radhiyallahu anhum mardu'an, dengan memperbanyak salawat dan salam serta mengamalkan tuntunan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Insyaallah kita akan meraih kemuliaan di dunia dan di akhirat, mendapatkan syafaat biiznillah taala min rabbal alamin. Jamaah dimuliakan Allah Azza wa Jalla, kita sudah masuk kepada pasal yang ketiga, adat-adat di dalam mata pencaharian dan penghidupan. Sebelumnya sudah kita jelaskan pertemuan yang lalu bahwa para nabi dan rasul juga yang mereka berusaha mencari nafkah, bekerja sehari-hari semata-mata untuk memenuhi kehidupan untuk memenuhi kehidupan di atas dunia ini. Ternyata itu adalah perkara yang mulia, di mana Rasulullah SAW bersabda, "Ma akala ahadun," tidaklah sekali-kali seseorang makan makanan yang lebih baik daripada makan dari kerja tangannya sendiri. Dan sesungguhnya Nabi Allah Daud juga makan dari tangannya sendiri. Jadi kita mencari pekerjaan sendiri itu bukanlah sesuatu yang perkara yang kita anggap nanti kalau aku bekerja aku terlena dengan dunia. Tidak. Yang justru bekerja itu adalah bagian daripada ibadah agar kita tidak menjadi seorang yang peminta-minta, agar kita bisa menghidupi keluarga kita dengan cara yang halal. Baik, kita lanjutkan. Jamaah dimuliakan Allah Azza wa Jalla. Jadi perniagaan merupakan suatu yang pasti dibutuhkan manusia untuk mencukupi kebutuhan keluarga dan menyerahkan kelebihannya kepada orang lain yang membutuhkan. Tapi jika yang dimaksudkan adalah perniagaan itu sendiri yang tujuannya untuk menumpuk harta, untuk membanggakan diri dan tujuan-tujuan dunia lainnya, maka ini adalah sesuatu yang tercela. Jadi hendaknya ikatan yang bisa dihimpun dalam mata pencarian meliputi 4 perkara. Jadi 4 perkara ini hendaklah ada di dalam pekerjaan kita masing-masing. Apa itu? Yang pertama, dilakukan secara sah. Secara sah. Jika mata pencaharian ini berupa jual beli, maka harus memenuhi 3 unsur. 3 unsur. Pertama yaitu pelaku. Pelaku itu maksudnya pedagang tidak boleh melakukan muamalah dengan orang gila, karena orang gila tidak termasuk mukallaf. Mukallaf itu yang mendapatkan beban kewajiban syariat. Sehingga jual belinya juga tidak dianggap sah. Dia juga tidak boleh melakukan muamalah dengan budak, kecuali jika budak itu mendapat penekanan untuk melakukannya. Larangan muamalah ini juga berlaku bagi anak kecil yang belum balik, kecuali jika dia mendapat perkenan dari orang tua dan walinya, atau misalkan diperintahkan oleh orang tuanya, karena kedudukan anak kecil sama dengan budak. Tetapi Imam Asy-Syafi'i menolak pendapat ini. Sedangkan melakukan muamalah dengan orang buta diperbolehkan, boleh berjual beli dengannya, sekalipun Imam Syafi'i menganggapnya tidak sah. Sedangkan terhadap orang yang banyak melakukan kezaliman dan hartanya lebih banyak diperoleh dengan cara yang haram, maka kita tidak boleh melakukan muamalah dengannya, kecuali dalam muamalah atau hartanya tertentu
tentu yang dilakukan secara benar dan halal. Jadi sebagai pelaku kita berjual beli, ya hendaklah kita memperhatikan perkara-perkara ini, ya jual beli yang sah. Jadi anak kecil kalau dia jual beli yang sampai tingkatan membeli tanah, jual beli rumah, ini anak kecil udah pastilah ya secara uruf tidak akan diterima transaksinya ya. Misalkan ada anak-anak, Pak, aku mau jual tanah itu Pak, ya anak kecil jual tanah saya itu tanah ayahku, nggak sah ya kan? Nah, jadi kalau jual beli yang biasa ya bonbon atau apa ya bakso atau apalah yang belereng ya nggak ada masalah ya. Karena ini ya dianggap sudah restu atau izin dari orang tua, ditandai dengan apa? Orang tuanya masih dia jajan ya, masih dia jajan. Jangan melakukan Allah Azza wa Jalla. Yang kedua, objek. Ya, juga kita harus perhatikan apa yang kita jual. Ya, biar jual beli kita sah. Maksudnya adalah benda yang berpindah tangan. Tidak boleh jual beli anjing karena barangnya mutlak najis. Tetapi jual beli bihol, keledai diperbolehkan. Tidak peduli apakah buah hewan ini dalam keadaan najis atau suci. Juga tidak boleh jual beli tongkat sihir, ya, alat musik tiup, patung yang terbuat dari tanah liat atau sejenisnya yang sifatnya 3 dimensi, yang ada bayangan ya, 3 dimensi yang kalau kita letakkan ada bayangan. Ya, barang-barang yang tidak bisa diterima secara indera dan syariat, yang tidak bisa diterima secara indera seperti burung yang terbang, ya, itu burung merpati yang terbang itu jual sama kau, kan nggak jelas burungnya kan orang, ya, nggak jelas, ya. Terbang di udara dan budak yang melarikan diri serta tidak diketahui rimbanya. Ya, begitu juga tidak bisa diterimakan secara syariat seperti barang yang digadaikan, hewan betina yang dijual padahal masih mempunyai anak yang masih kecil, atau anaknya yang dijual secara terpisah dari induknya. Jadi dalam hal ini Syekh mengatakan ketika kita berjual beli hendaklah kita perhatikan objek, ya. Tidak boleh jual beli khamar, ya, jual beli B2, atau jual beli apa, narkoba, ya, ganja dan sejenisnya. Intinya jangan sampai objeknya itu haram, ya, jangan sampai objeknya haram. Yang kedua, objeknya jangan sampai nggak jelas, horor, ya, seperti jual beli burung itu terbang itu burung boleh itu jual atau kapan dapat awal kan, nggak jelas, ya. Ya oleh Allah Azza wa Jalla, ini harus diperhatikan. Yang ketiga, lafaz. Ada lafaz yang diucapkan, ya, walaupun ini yang sekarang ini sudah sulit ya, karena sudah dianggap ridho lah dengan pemberian uang tadi, sudah dianggap maklum lah, ya, itu sudah bagian daripada akad. Kalau zaman dulu masih saya ingat itu, ya, orang-orang tua dulu boleh ya jual gitu ya kan, masih ada lafaz itu ya. Nah, sekarang sudah serba modern ya. Kadang kita beli dari mesin kan, mesin itu siapa penjualnya, ya kan? Masukkan uang keluar minuman, boleh ya, mana ada bisa bercakap ya kan? Nah, jadi yang melakukan Allah Azza wa Jalla, ya. Tapi dalam mazhab Maliki itu diperbolehkan ya. Nah, diperbolehkan karena sudah ada, dianggaplah ada ya ridho di padanya ya. Karena si penjual itu meletakkan di situ, dia sudah mengerti ya. Yang penting jelas. Ya, harganya jelas, yang dijual bukan sesuatu yang haram ya. Karena kan kalau kita beli minuman kan sudah ada situ, ya, kopi sekian, botol ini ya sekian, ada harganya. Kita masukkan uangnya, memang itu yang keluar. Kalau nggak sesuai segitu nggak keluar ya. Nah, ini sesuatu yang sudah dimaklumi. Jadi lafaz ya, ijab qabul. Lafaz itu ijab qabul. Jika qabul didahulukan daripada ijab, maka menurut satu riwayat tidak sah. Tetapi menurut riwayat yang lain sah. Jika akad jual beli melakukan dengan cara coba-coba, maka menurut Imam Ahmad bin Hanbal sah. Al-Qadhi bin Abu Ya'la menganggapnya tidak sah kecuali jual beli barang-barang yang nilainya murah, dan pendapat ini juga lebih bermaslahat. Tetapi ini juga tergantung kepada kebiasaan yang berlaku. Yang pasti larangan ini untuk menghindari timbulnya kerancuan dan perselisihan. Jadi tergantung uruf ya, tergantung kebiasaan. Allah bertindak tegas dalam masalah riba.
Jadi harus waspada agar seseorang tidak melibatkan diri dalam riba. Ya, karena ada ancaman yang besar bagi pelaku riba baik di dalam Al-Quran maupun hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Apapun bentuknya riba ini tidak diperbolehkan. Harus diketahui pula syarat-syarat sah diterimanya barang, sewa menyewa, bagi hasil, koperasi dan lain-lainnya. Sebab cara-cara ini tidak bisa dipisahkan dari orang yang terjun dalam mata pencaharian. Maknanya Syekh mengharapkan kita agar mempelajari fikih jual beli, ya, supaya transaksi kita tidak haram. Jangan melakukan Allah Azza wa Jalla. Yang kedua, yang harus diperhatikan unsur dalam perniagaan kita. Apa itu? Dilakukan secara adil dan tidak berbuat zalim. Jadi dilakukan secara adil, tidak boleh zalim. Ini harus diperhatikan kalau kita jual beli. Ya, kalau kita mau jual beli. Muamalah harus dilakukan secara adil dan tidak ada kezaliman. Zalim artinya tidak menimbulkan kerugian pada pihak lain. Hal ini bisa dibagi menurut mudharatnya yang bersifat umum dan khusus. Yaitu pertama, ya, termasuk sesuatu yang bisa menimbulkan kezaliman. Menimbun barang. Hal ini dilarang karena bisa melambungkan harga barang dan mempersempit perputaran uang di kalangan manusia. Gambarannya, pedagang memasang harga mahal untuk penjualan hasil bumi dan tidak mau menambah barang yang beredar, atau membeli hasil bumi dan menumpuknya data barang yang beredar banyak dan murah, sekalipun saat itu tidak mengganggu kehidupan manusia, karena secara umum hal ini akan mengganggu stabilitas perniagaan, sebab hasil bumi merupakan tulang punggung kehidupan manusia. Jadi tidak boleh menimbun barang karena akan merugikan orang lain. Ya, jadi jangan sampai kita terlena ingin mendapatkan keuntungan yang banyak tapi dengan cara seperti itu yang haram. Ya, karena Rasulullah bersabda, la yahtakiru illa khati. Tidaklah seseorang itu menimbun barang melainkan dia adalah pendosa. Jadi dia pendosa. Al-jahil maksudun wal muhtakir mal'un. Orang yang ringan, orang yang memudahkan jual beli, ya, barang-barangnya nggak lihat, orang yang nggak nimbun barang masuk, rezekinya akan dilimpahkan Allah. Wal muhtakir mal'un. Orang yang suka menimbun barang dia dilaknat. Ya, jadi cepat dia bangkrut, ya, dan lain sebagainya. Terutama kebutuhan pokok. Dalam mazhab Maliki tidak memandang kebutuhan pokok saja, semua barang apa saja. Kalau itu ditimbun bisa menimbulkan keresahan di masyarakat, padahal itu sangat diperlukan, maka haram. Ya, haram hukumnya. Sampai-sampai mungkin orang nggak bisa cari minyak, cari gas atau apa, ya dia timbun karena dia tahu bulan depan bakal naik. Ya, jadi nggak ada, padahal dia timbun. Ya, jadi ini yang oleh Allah Azza wa Jalla, ini adalah sesuatu yang berdosa, ya. Malah itu yang akan menghambat rezeki dia sebenarnya. Ya, jadi berkahnya rezeki dia terhambat. Mungkin dia mendapatkan keuntungan secara angka banyak, ya kan? Modalnya dia beli 20, naik pula jadi 40, jelas ini berlipat ini. Tapi ketahuilah itu sebentar saja. Tidak ada berkah di dalamnya. Ya, tidak ada keberkahan. Justru orang yang memudahkan penjualan, ya, dia tidak mau menimbun barangnya, dia jual terus, maka itu akan rezekinya berlimpah. Ya, rezekinya berlimpah. Kenapa jangan melihat Allah Azza wa Jalla? Karena sifat menimbun barang ini akan merusak jiwa. Seseorang. Karena dia berangan-angan sesuatu yang belum pasti. Ya, dia berangan-angan tahun bulan depan ini naik ini. Ya, naik ini bahan ini. Akhirnya dia timbun, padahal umurnya nggak sampai bulan depan. Seminggu kemudian mati. Ya. Nah, ini kan bahaya, ya. Jadi, ya, sesuatu yang dia anggap mendapatkan untungnya berlimpah, padahal itu akan membahayakan diri dia. Ini kadang hasil minyak, bensin, ya, ditimbun habis, padahal ditimbun sama yang punya. Sampai orang antri panjang, mungkin ada yang sakit, ada yang butuh minyak, ada yang mau melahirkan, itu berdosa dia, ya.
disimpan. Alhamdulillah min dzalik. Jangan sampai ada ya niat kita sebagai seorang muslim seperti itu. Ya, kenapa? Karena itu akan mendatangkan laknat dari Allah Subhanahu wa taala. Wal muhtakiru mal'un. Orang yang suka menimbun dilaknat Allah. Ada saja nanti pengeluarannya. Yang penyakitnya bertambah lah, yang mobilnya nanti berusaha lah, yang nanti ya seminggu nanti anaknya stres lah, macam-macam lah itu. Ya, jadi jangan melihat Allah Azza wa Jalla ini harus kita perhatikan. Yang kedua, mudarat yang bersifat khusus. Tadi kan mudaratnya bersifat umum ya, menimbun. Nah, ini mudarat yang bersifat khusus, seperti memuji-muji barang dagangan, padahal mutu barangnya tidak seperti pujian itu. Ya, nah, jadi memuji-muji barangnya ini mudarat secara khusus, padahal barangnya itu tidak sesuai ekspektasi yang diharapkan. Nah, jadi atau menyembunyikan cacat barang, ini tidak boleh ya. Nah, sehingga bisa merugikan pembeli. Jadi yang merugi itu orang khusus, ya si pembeli tadi. Kalau nimbun tadi kan orangnya umum, ya semua orang merasakan ya kesusahannya. Nah, ini tidak boleh. Jadi kalau kita berjual beli, ya mungkin jual beli mobil, ya harus jelas ya apa yang rusak, apa yang ini ya. Nah, atau kalau perlu Pak, silahkan Bapak bawa bengkel yang Bapak kenal, cek ya kan. Cek. Jadi harus kita jelaskan. Kita mau beli HP, jual beli HP baru terendam tadi, terendam masuk air, lalu kita jual. Bagus nih Pak HP-nya, bagus ini. Ya, selama aku pakai ini nggak pernah ini rusak, ya bagus ini. Baru udah masuk air. Ya bilang saja udah masuk air, Pak. Ya kan? Ini HP-nya udah masuk air. Tapi alhamdulillah udah saya keringkan, udah bagus ini, insya Allah udah bagus lah. Ya, kurangilah harganya. Jadi harusnya jelas. Ya, menyembah melakukan Allah Azza wa Jalla. Ini ya, sehingga tidak merugikan orang lain. Jangan memuji-muji barang ya. Rasulullah bersabda, barang siapa yang mendustai man khosya, siapa yang mendustai kami, maka dia bukanlah termasuk golongan kami. Termasuk maaf ya, kita jualan, mungkin kita buka grosir atau buka jualan kue ya, roti-roti bungkus yang dia memiliki masa expired ya, harus kita perhatikan. Kita lihat, oh ini sebulan lagi ya, oh ini setahun lagi, tahun depan masih bagus. Harus kita perhatikan ya, jangan sampai yang mau expired kita gabung sama yang tidak expired ya. Kalau rasa kita sebulan lagi, bedakan ini yang sebulan, ini kue ini yang berbungkus ini sebulan lagi, ini yang masih tahun depan baru expired ya. Harganya pun bedakan ya. Ini Bu ya, ini harganya 2.000 karena sebulan lagi expired tapi masih bisa dimakan. 2.000 yang mau beli ini ya 5.000. Jadi orang pun akan ya paham ya. Jadi jangan sampai ya ketika dia bawa ke rumah ternyata sudah ada cendawannya, sudah ada ininya ya. Ini akan merugikan orang tersebut dan hilanglah berkah jual beli kita. Ya, hilanglah berkah daripada jual beli yang kita lakukan. Auzubillah min dzalik. Jawab oleh Allah Azza wa Jalla, ketahuilah bahwa memalsu atau menipu dalam jual beli adalah haram. Begitu pula dalam profesi lainnya. Imam Ahmad pernah ditanya tentang menjahit kain yang robek agar kain yang sebenarnya cacat itu tidak terlihat, maka dia menjawab, penjual tidak boleh menyembunyikan cacatnya. Ya, penjual tidak boleh menyembunyikan cacatnya. Pedagang harus mencek timbangan dan tidak boleh mengabaikannya. Ya, ini timbangan juga harus diperhatikan. Ya, kita jual beli pakai timbangan, jual beli duku, jual beli jeruk, jual beli buah. Ya, ditimbang di tempat sekilo, awak bawa ke rumah, ada timbangan di rumah, awak tengok 9 on. Ya, saya pernah tuh beli duku. Ya, di situ sekilo, di rumah pas ada timbangan. Iya, ya udah sedekah lah, ini sedekah. Ya, mudah-mudahan berkah gitu. Jadi yang Allah Azza wa Jalla ya, harus diperhatikan timbangan. Ya, kalau memang timbangannya ada yang rusak, ya diperhatikan. Ya, jangan melihat Allah Azza wa Jalla. Yang ketiga yang harus diperhatikan adalah melakukan muamalah
secara bijak. Ya, jadi yang unsur yang ketiga yang harus dalam perniagaan kita yang harus ada yaitu melakukannya secara bijak. Allah memerintahkan untuk berbuat adil. Innallaha ya'murukum an tu'addul amanati ila ahliha. Hendaklah kita meletakkan amanah, berbuat adil. Ya, di antara gambaran berbuat baik adalah tenggang rasa dalam jual beli, tidak berdusta dalam masalah laba dengan cara-cara yang tidak wajar. Pada prinsipnya menyembunyikan laba adalah diperbolehkan karena berdagang itu untuk mendapatkan laba. Tetapi setidak-tidaknya diperkirakanlah labanya. Jika pembeli menambahi harga dari nilai yang wajar karena memang dia menyukai barang yang hendak dibelinya dan membutuhkannya, maka penjual bisa menolaknya karena hal itu termasuk perbuatan bijak. Ya, jadi ini kembali kepada orangnya. Dalam memasang harga barang umpamanya, maka terkadang dia memasang harga tertentu karena tenggang rasa, melihat-lihat keadaan, tidak alot dalam tawar menawar, dan kadang-kadang juga memasang harga mati. Sebaiknya penjual menerima pembatalan pembeli karena tentunya dia mempunyai pertimbangan tertentu. Banyak hadis yang menjelaskan keutamaan hal ini dan pelakunya mendapatkan pahala. Ya, jadi jangan sampai kita jual beli itu tegang otot ya, tegang otot. Hendaklah kita bijak. Mungkin dua barang yang sama bisa penjualannya beda. Karena yang satu yang membeli ini memang dia orang kaya, yang satu ini orang susah. Ya, dan dia sangat butuh misalnya. Dia jelas mungkin beda. Ini bijak namanya. Nah, jadi harus kita memperhatikan si pembeli, ya, memperhatikan si pembeli. Begitu juga si pembeli memperhatikan si penjual. Jadi bijaklah ya dalam masalah muamalah, ya. Nah, jangan kita beli buah, ya. Kita beli buah sekilo, bisa duku sekilo, udah ditimbang, udah dikasih uangnya, ambil 2 biji lagi, Pak. Tambahlah 2 biji lagi, Pak. Apa ini Bapak? Yang gua beli itu haram itu 2 biji. Ya, kita makan jadi haram. Ya, malah kita izin, ya, minta izin. Ya, atau kita beli jeruk udah kupas pula sendiri, paksa dulu Pak ya, padahal sudah awak buka kan Pak? Udah awak buka, ya puasa dulu Pak ya. Ya kan, cuma ada lagi, udah dibuka. Masa Pak tak jadi Pak, begitu. Nah ini bisa haram. Ya, atau kecuali dia nyuruh ya, Bapak percaya Pak, saja dulu Pak. Nah baru kita laksa. Ya, jadi jangan sampai seperti itu ya. Kita minta tambah, ya. Kecuali atas ridho antara minkum kata Allah, hendaklah sama-sama ridho, tapi ridhonya jangan ridho terpaksa, memang ridho dari hati nurani, ya. Akhirnya ambil 2 biji lagi, ridho Bapak dengan ridho Pak. Padahal yang ambil 2 biji tadi kan 10 orang sebelumnya juga ambil 2 biji lebih kan. Ya, berapa orang sudah ambil seperti itu, ya. Jadi harus diperhatikan ya. Ini dimuliakan Allah Azza wa Jalla. Jangan sampai seperti itu. Ya. Atau kita si pembeli, si penjual yang kita lebihkan, bagus, itu termasuk bagian daripada ya muamalah yang baik. Ya, akan mendapatkan pahala bagi si pelaku, si penjualnya. Dan inilah yang dipraktekkan Nabi sehingga jual beli Nabi itu berkah, laris, membuat Ibunda Khadijah ya jatuh cinta atas kejujuran Rasulullah SAW. Dan orang si pembeli pasti dia akan ya melihat orang yang jujur. Ya. Jadi akan berkah jualannya. Ya. Dia tidak mempersulit jual beli, dia terkadang ngasih pelayanan yang bagus, orang pasti akan ke situ. Ya. Akan pasti ke situ. Kenapa? Dia mendapatkan sesuatu yang jiwanya tenang membeli di situ. Ya, jiwanya tenang, dia percaya. Ya. Ya banyak memuliakan Allah Azza wa Jalla. Apalagi mungkin kalau kita katakan apa? Kalau nanti masa pun nggak apa-apa lah, ibu pulangkan nggak apa-apa. Walaupun kita bilang itu udah nilai plus sama dia, sama kita itu. Sampai di rumah nggak mungkin, ya udah dimakan, udahlah pulang minyak udah berapa lagi, ya kan? Nah, tapi itu sudah menjadi nilai, ya. Kita memuliakan Allah Azza wa Jalla. Ya, ini harus diperhatikan di dalam masalah jual beli. Yang keempat, mementingkan agama. Ya, mementingkan agama. Maksudnya berlaku untuk hal-hal yang bersifat khusus.
pada dirinya dan yang bersifat umum untuk akhiratnya. Pedagang tidak boleh disibukkan berbagai urusan penghidupan lalu melalaikan tempat kembalinya setelah mati. Mementingkan agama dalam berdagang bisa terwujud setelah memperhatikan 6 hal berikut. Jadi kalau mau transaksi kita termasuk kategori mementingkan agama, harus ada 6 unsur ini. Apa itu? Pertama, berniat yang baik dalam berdagang. Dia juga harus berniat untuk tidak meminta-minta. Jadi dia jual itu, berdagang itu untuk menghindarkan dirinya dari minta-minta, ya, rakus, mendapatkan kekayaan orang lain. Jangan berniat seperti itu. Dimaksudkan untuk memenuhi kebutuhan keluarga. Jadi dia ingin memenuhi kebutuhan keluarga. Menjadikan dirinya termasuk mujahidin dalam masalah ini, karena mencari nafkah juga bagian daripada jihad, dan tak lupa memberi nasihat kepada orang lain. Jadi di dalam jual belinya, ya, dia niatkan yang baik, sehingga dalam jual beli dia juga menasihati, ada nasihat yang baik kepada orang lain. Yang kedua, perniagaan atau kerjanya dimaksudkan untuk melaksanakan salah satu fardu kifayah. Ya, jadi dia memang berniat untuk melaksanakan fardu kifayah. Sebab jika perniagaan atau kerja ditinggalkan, kehidupan tentu akan menjadi timpang dan tidak berjalan, kecuali dalam jenis-jenis pekerjaan yang tidak begitu penting, seperti jenis kerja, ya, yang bukan kerja pokok. Carilah yang pokok dengan maksud memberikan andil kepada kehidupan orang-orang muslim. Hindarilah pekerjaan sejenis menghias atau melukis bangunan yang termasuk perbuatan maksiat, seperti menggambar perempuan atau apa, ya, patung, ya, dan lain-lain, ya, membuka aurat, ya, dan juga jauh melakukan Allah Azza wa Jalla dan hal-hal yang diharamkan yang lain, ya. Ini di dalam masalah mementingkan agama, ya, perniagaan atau kerja yang dimaksudkan melaksanakan salah satunya. Termasuk juga Syekh mengajarkan di sini tidak boleh mengambil upah dari mengajar Al-Quran, ibadah, dan fardu kifayah. Dalam hal ini para ulama ikhtilaf. Tidak disebutkan dalam kitab Al-Adhkar atau dalam kitab At-Tibyan fi Adabi Hamalatil Quran, ya, ada ikhtilaf para ulama, ya. Di dalam mazhab Syafi'i diperbolehkan. Di dalam mazhab yang lain Hanafi haram mengambil upah daripada mengajar Al-Quran. Sementara ulama yang lain boleh tapi tidak difaktorkan. Dalam mazhab Syafi'i difaktorkan boleh. Hadis terjadi ikhtilaf, ya, karena ada hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, inna haqqo, sesungguhnya yang berhak mendapatkan upah itu adalah orang yang mengajarkan Al-Quran. Termasuk juga dalil yang membolehkan sahabat Nabi yang meruqyah, ya, yang meruqyah penduduk kampung, kepala suku, ya, yang dia minta kambing sebagai upahnya. Termasuk juga, ya, menjadikan mahar mengajarkan Al-Quran, boleh dijadikan mahar. Maharnya apa? Mengajarkan Al-Quran. Maka dalam mazhab Syafi'i ini diperbolehkan, dalam mazhab Hanafi haram, ya. Mazhab yang lain boleh tapi tidak difaktorkan. Intinya kembali kepada niat si pengajar dan yang belajar. Jangan bilangkan Allah Azza wa Jalla. Yang ketiga, pasar dunia jangan sampai menjadi penghalang pasar akhirat, ya. Jadi karena sibuknya dia dengan pasar dunia, akhirnya lupa pasar akhirat. Sholat lewat, ya, ngaji lewat, ya, sampai bertahun-tahun nggak pernah duduk di majelis ilmu dari muda sampai tua. Ya, inilah diingatkan Imam Syafi'i, man fatahu ta'lim waqta syababi fakabbir alaihi arba'an li wafatih. Siapa yang tidak pernah menuntut ilmu di masa mudanya, maka takbirkan dia 4 kali karena udah dianggap wafat itu. Ya. Jadi kalau adik-adik ini nggak pernah menuntut ilmu, nggak mau ngaji, duduk di majelis ilmu, itu udah dianggap sama Imam Syafi'i udah wafat. Ngapain dia itu? Untuk apa dia itu? Sementara besok di akhirat ditanya apa? An ilmihi. Salah satu pertanyaan di padang mahsyar adalah tentang ilmu. Coba apa mau jawab? Ya, dulu belajar nggak? Tanya. Ya. Bahkan salah satu tiket mudah masuk surga adalah menuntut ilmu. Man salaka thariqan, siapa yang menempuh jalan tujuannya untuk menuntut ilmu,
maka Allah mudahkan baginya jalan menuju surga. Ya, jadi jangan sampai pasar dunia, bayangkan pasar dunia itu kan nggak habis-habis itu kalau diikutin. Ya kan? Habis subuh ada saja, sampai tengah malam pun kalau dicari ada saja, nggak habis. Ya, pergi pagi pulang jam 12 malam, jam 12 malam capek tidur, lewat semua, besok pagi berangkat lagi, pergi pagi pulang malam. Ya, sehingga sholat lewat, capek ada. Ya, ini hal yang bisa merugikan pasar akhirat. Jadi jangan mengatakan Allah Azza wa Jalla, ya. Yang termasuk pasar akhirat adalah masjid. Hendaklah waktu pagi hingga saat keberangkatannya ke pasar diisi dengan wirid. Ya, orang-orang salafus saleh menjadi pedagang senantiasa menjadikan waktu pagi dan sorenya dijadikan untuk kepentingan akhirat. Sedangkan antara pagi dan sore digunakan untuk berdagang. Jika terdengar azan zuhur dan asar, segala kesibukan harus ditinggalkan dan segera pergi ke masjid untuk melaksanakan sholat fardu. Ya, jadi jangan lupa Allah Azza wa Jalla, ini harus kita perhatikan. Ya. Yang keempat, senantiasa melakukan zikir di pasar, bertasbih, bertahlil, sambil nunggu pembeli, zikir subhanallah, subhanallah, subhanallah. Ya, alhamdulillah, Allahu akbar, la ilaha illallah, afdhalul zikir, zikir yang paling utama. Jadi jangan sampai sia-sia, ya. Sampai yang viral itu kan anak-anak yang jualan itu, pas nggak ada beli dia baca Quran kan. Ternyata dia merojaah Quran. Akhirnya diundang di acara RCTI Hafiz Silir. Ya, jadi ada yang mengkamera dia, bukan dia nyuruh kamera karena kau membaca Quran enggak. Ya, memang ada orang yang lewat simpatik gitu ya. Masih ada nurani simpatik di kameranya. Akhirnya viral. Ya, jadi sambil dia jualan anak sekolah. Ya, dia sambil merojaah Quran. Ya, jadi jangan melakukan Allah Azza wa Jalla. Ini harus kita perhatikan sambil duduk-duduk, sambil baca Quran atau sambil berzikir dan lain sebagainya. Yang berikutnya, hasratnya tidak terlalu menggebu-gebu terhadap urusan pasar dan perniagaan. Ya, ini harus dijaga jiwa ya. Jadi jangan masukkan dunia itu ke dalam hati kita. Ya, akhirat di hati, pasti dunia di genggaman. Kalau dunia masukkan ke hati, itu dunia akan menjauh, akhirat jauh. Ya, akhirat jauh, dunia belum tentu awak genggam. Ya, nggak mungkin, belum tentu awak genggam. Ya, hanya oleh Allah Azza wa Jalla. Ya, jadi kita mencari dunia, ya jangan sampai menggebu-gebu. Karena kalau orang sudah didorong dengan menggebu-gebu, yang berjualan itu hawa nafsu. Kalau orang sudah jual hawa nafsu, akan menghalalkan segala cara. Ya, tak penting dia orang nampaknya ada saingan dia, gimana caranya biar saingan itu mati usahanya. Gimana lagi kan? Ambillah jalan pintas. Apa itu? Pergilah ke uang dulu. Dah, kau carilah air mayat. Ya, orang yang mandikan mayat, kau ambil airnya, ya kau bawa ke sini. Besok subuh siramkan muka dia kan, ya kan? Akhirnya kau siramkan muka ke dia kawan. Orang lewat macam muka buka ke dia. Cuma dah ditutupi oleh setan. Ya, udah bermain kerjasama sama sihir jin. Makanya kadang perlu juga kata Imam Nawawi meruqyah tempat jualan rumah. Ya, dalam masalah ruqyah ini ada pakarnya oleh ini. Ya, Ustaz Abu Zimah ya. Ada jualan-jualannya yang ya, orang lewat, ada. Itu salah satu tanda dagangannya disihir. Ya. Atau orang beli macam gula, macam bau, macam apa. Padahal dia bagus masaknya, tapi orang kalau makan macam basi, busuk. Itu tanda-tanda kena sihir. Ya. Dan itu nyata, sihir itu nyata ya. Cuma sesuatu yang di luar tidak bisa kita. Itulah salah satu kasih sayang Allah sama kita. Apa salah satu kasih sayang Allah kepada kita? Allah nggak menunjukkan hal-hal yang gaib di mata kita. Kita pun rasanya nggak siap bisa melihat hal. Bayangkan kalau mata kita ini bisa melihat semuanya. Nampak bakteri, nampak alat terbang, nampak nanti virus. Ya kan? Orang bersin nampak nanti virus. Kan susah juga itu. Yang enak kan ini bapak, nggak nampak apa-apa ya kan? Pas jalannya nampak sana baju putih tak siapa, jalan nanti nampak di atas pohon kan susah itu gitu. Jadi itu bukan suatu kelebihan ya.
Ya, orang bisa nengok jin lah, nengok ini, itu kan kelebihan, susah hidup dia itu. Ya, susah. Yang enak kan ini, ya kan? Nah, kenapa? Karena kalau kita diperlihatkan Allah semuanya, udah jelas makan awak ada setan. Ya kan? Makan tangan kiri setan ikut makan nampak kita. Ya, berhubungan nanti nampak pas lagi sholat nampak awak dia ngapain lah kau ini. Ya kan? Awak dulu ngaji sini, jangan pikir nggak ada, dia ada. Dia kan nampak awak di samping aku kok kurang ngaji dari sambil nengok ya apa kawan dia kan tengok ada gigi ya keluar ada mata ya kan lucu-lucu itu semua itu ya. Nah, jadi kita bersyukur Pak ya Allah perlihatkan nggak perlihatkan seperti itu tanda kasih sayang Allah ya. Kita naik sepeda motor kan susah nampak debu lah virus lah segala macam ya nampak gitu. Atau sampai mungkin orang buang angin nampak kita warnanya itu susah gitu ya. Oh nampak sebulan buang angin. Ini bukan kelebihan, dalam kekurangan dan orang seperti itu kata para ulama dirupiah juga, ya dirupiah dia. Jadi yang mengatakan Allah Azza wa Jalla, ya. Jadi jangan sampai kita bekerja sama dengan, ya kita makhluk mulia kerja sama dengan makhluk yang hina, kan? Itu sama dengan menghinakan diri kita. Kenapa? Kita makhluk mulia, Allah sudah kasih senjata. Awak baca takbir saja orang sudah lari. Allahu Akbar, orang sudah lari. Ya. Awak ajan Allahu Akbar lari orang itu. Ya, awak bertasbih orang itu lari. Awak ingat Allah orang itu pergi. Awak baca Bismillah nggak bisa orang itu dekat. Awak masuk rumah baca doa nggak bisa orang itu nginap di rumah. Jadi senjata kita sudah lengkap. Ngapain kita nyari menghinakan diri kita kerjasama sama jin, sama setan, ini itu dan sebagainya. Ya, nah, termasuk juga jual beli. Jangan dipikir jual beli nggak ada orang kerja sama setan, ada. Mungkin sebulan sekali pergi dia ke Jawa, ya, mungkin dia untuk ngurus sawit mungkin di sana, ya kan. Nah, tapi kalau sempat dia ke sana nanti untuk pesugihan lah, untuk menajamkan ini lah, itu kan membodohkan diri. Ya, padahal orang yang namanya jualan ini asal enak saja orang pasti datang. Karena kita orang pembeli ini kan nggak mau rugi dua kali datang. Kita datang suatu tempat enak makanannya, besok pasti situ lagi gitu. Enak esoknya, enak ya sotonya, besok datang lagi. Tapi kalau pertama makan nggak enak, yaudah besok, ya nggak mungkin lagi ke sana lagi. Ya, jadi yang oleh Allah Azza wa Jalla hal-hal seperti ini terjadi juga dalam perniagaan. Makanya jangan terlalu menggebu-gebu, ya menggebu-gebu sampai lupa waktu, ya sampai lupa waktu lewat segala-galanya, ya sampai mungkin dengan keluarga pun kita mungkin terpisah. Kita syukur di kota seperti ini, kota-kota besar pagi anak masih tidur, istri masih tidur, ya kan? Pulang malam anak sudah tidur, ya kan? Akhirnya anaknya besar bingung deh, om siapa om? Padahal awak ayahnya. Cuman nggak pernah nampaknya, pagi 4 subuh takut macet di jalan kan. Subuh awak udah berangkat masih tidur. Ya, pulang awak malam sudah tidur. Ya, karena terjebak macet. Besar anaknya nampaknya pas hari libur kan. Om siapa om? Aku ayahmu, ayah pikir yang satpam itu ayah saya yang sering bersama di jaga kebun, tukang apa ya, membantu rumah tangga itu jadi apa? Makanya oleh Allah Azza wa Jalla ini harus diperhatikan. Boleh kita berjual beli, jangan sampai kita ya jauh daripada keluarga. Kecuali memang itu hal yang menuntut, ya tidak ada pilihan lain. Tapi jangan sampai lupa akhirat. Yang terakhir, jangan meremehkan untuk menjauhi yang haram, tetapi harus selalu waspada, hati-hati menghadapi hal-hal yang syubhat serta meragukan. Ya, jadi inilah 6 unsur ya yang harus ada di dalam jual beli kita. Jam berapa sih? Jadi mengenai ya, jadi itu harus kita perhatikan di dalam masalah transaksi muamalah kita. Insya Allah nanti kita lanjutkan masalah halal dan haram. Kita kasih waktu, mungkin ada yang mau bertanya, silahkan ya. Kalau ada yang mau bertanyakan silahkan Pak. Ya. Tentang jual beli nikah. Ini jual beli nikah kalau kita lihat dalam proses pencarian, kalau pedagang ini kan akal-akalan,
yang petani ini kan tawakal. Wakal. Kalau nelayan bilang akal, nelayan bilang akal. Laut kan betul dia kan. Yang cocoknya petani nih tawakal dia, bercocok tanam dia. Karena Allah kan. Nah, pedagangnya akal. Ini prosesnya tentang keuntungan. Ya, keuntungan yang diambilnya berlipat-lipat ganda ini Ustaz. Menurut agama ini gimana prosesnya itu? Ya, katakanlah modal 5.000, mengambil untung berlipat sampai 25.000 atau 30.000. Karena pedagangnya akal bisa aja kalau si konsumen nggak tahu dia. Ya boleh aja dia membuat harga sesuka hati ya. Nah ini dalam proses agama, apakah itu sah atau keuntungan itu berlipat-lipat ganda itu dengan keuntungannya kan? Dan menurut Islam bagaimana keuntungan diambilkan? Ya sah. Saya rasa itu ya Ustaz. Ya, jadi dalam masalah keuntungan jual beli ini tidak dibatasi di dalam Islam. Yang pertama, yang penting jangan sampai ada yang merasa terzolimi. Artinya masyarakat butuh itu dan ternyata dia yang menjual itu. Akhirnya karena nggak ada lagi apanya, dia tinggikan harganya sehingga orang menjerit. Membelinya ini kezoliman. Ya. Tapi kalau memang barang itu misalnya yang beli 5.000, ya tergantung barangnya apa. Ya mungkin yang perhitungkan biaya ngirim ke sini, dia minyaknya apa segala, gaji karyawan segala macam, dia naikkan lebih dari situ untuk kebutuhan itu juga. Ya ini tidak dipermasalahkan karena tidak ada batasan dalam jual beli masalah keuntungan. Tapi kalau riba nggak boleh. Ya kalau riba itu jelas merugikan. Karena inti daripada jual beli itu apa? Antara minkum sama-sama ridho. Ridho itu apa? Lapang hati belinya. Paham ya? Sama-sama memang lapang, si pembeli pun lapang. Makanya dalam jual beli itu ada namanya khiyar majlis. Ada tawar menawar. Ya, bisa kita beli baju harganya 100.000, dia jual 200.000 karena dia perkirakan belum sempat 2 bulan 3 bulan tak laku kan udah berapa kerugian begitu ya kan? Karena Ustaz di hari-hari besar. Iya. Ya hari besar umat Islam merasakan hari raya kan, mereka itu kesempatan Ustaz. Jual pakaian itu berlipat ganda deh Pak. Iya, makanya tadi kembali kepada bijak ya, jual beli bijak, harus bijak kita. Ya, kita harus bijak dalam masalah jual beli. Yang kita cari adalah keberkahan ya, bukan keuntungan yang berlipat tapi mencekik orang ya. Sementara orang buku dan tidak ada orang yang penjual selain dia. Ya, jadi dalam masalah barang ada yang merinci, kalau barang-barang pokok nggak boleh. Tapi kalau barang-barang seperti elektronik atau apalah itu sifatnya ya, mungkin seperti sepeda motor itu dari tokonya berapa, mungkin dari pabriknya paling berapa ya? Sampai di Indonesia udah berapa ya kan? Barang-barangnya yang pedagang ini dia yang menentukan harga. Kalau kita katakanlah di mall-mall itu kan udah ada faktor harga, dicatatkan belah sekian harganya, berarti udah ada istilahnya kompromi antara pimpinan sama apa di harganya kan gitu. Nah, kalau yang pedagang-pedagang yang seperti ya katakanlah pajak itu kan mana ada yang diatur oleh undang-undang atau pemerintah menentukan harga, dia yang menentukan harga. Sekian kata dia, udah mau beli, enggak ada gitu aja kan? Kita butuh. Itu yang yang banyak terjadi komersil jual beli. Yang kita lihat kadang kondisi pasaran ini. Makanya Rasulullah membuat pajak sendiri ya. Masa Nabi ada orang Yahudi buat pajak model seperti itu. Yang dia suka menaikkan harga, suka diimpor apa barang, akhirnya Nabi buat pajak sendiri. Masalah kita kan belum memiliki kemampuan untuk buat pasar sendiri ya, sehingga perekonomian mata uang semua ditentukan dari Bank Dunia ya kan. Yang kita tahu Bank Dunia itu yang bukan ya orang Yahudi semua ya kan. Jadi ya gimana lagi ya, tinggal kita lah, makanya bijak ya. Nah kan, dan kalaupun tidak kita ambil pasar seperti itu ya akan menyusahkan juga ya, akan menyusahkan juga ya, kalau tidak ada orang Islam yang berperan di situ. Yang paling tidak bisa menghilangkan bahayanya tapi mengurangi mudarat yang ada ya. Wallahu a'lam. Kalau di Malaysia itu Ustaz, ini pertanyaan juga sini. Dan izin bertanya, ini menjadi hal yang sangat
Saya seorang agen sawit. Agen sawit. Pada umumnya agen sawit itu bermain di timbangan. Kalau mereka jujur, maka seluruh agen sawit kemungkinan besar akan tumbuh. Sedangkan di lapangan itu masyarakat itu memahami bahwa timbangan agen sawit itu sudah diakal-akali. Dan inilah menjadi mata pencarian. Bagaimana solusi terkait ini? Iya, jadi untuk masalah solusi kita harus terjun, ya. Artinya terjun meneliti dulu, butuh penelitian di mana letak ruginya, ya, di mana letak ruginya. Jadi dalam masalah ini saya belum mengerti ya di mana masalah timbangannya, apa yang ditimbang, gimana bentuk timbangannya, ya. Nah, itu mungkin bisa ditanya dengan yang ahlinya, ya, dengan ahlinya yang memang dia pemain sawit. Nah, mungkin sini Ustaz Abu Ja'far mungkin bisa ya kan? Ya. Karena saya nggak ngerti sawit ini gimana ruginya untungnya. Ya, baik demikian kita tutup dari doa kafaratul majelis. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.